Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum APPL modul 8 yang berjudul Entity Relationship Diagram dan Normalisasi Data Modeling. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Ahmad Reza dengan NIM 341120104 sebagai ketua. Lalu ada Ainur Oktaviani dengan NIM 341120147. Lalu saya sendiri Naufal Fisabili dengan NIM 34112011057. Kemudian ada Muhammad Agni dengan NIM 34112011137. Dan yang terakhir ada Muhammad Ali Fadri Lasyah Akbar dengan NIM 341120042. Tapi dia tidak hadir karena sakit. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan salah satu diagram atau notasi yang digunakan untuk mendesain data dengan pendekatan top-down. Bentuk data yang dirancang adalah tabel yang memiliki relasi atau lebih dikenal sebagai relational database. IR diagram memiliki 3 komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Dalam pembuatannya juga diperhatikan key, kardinalitas, serta agregasi. Adapun di bawah ini yang merupakan simbol-simbol dari ERD. Yang pertama ada entitas, simbolnya persegi. Keterangannya yaitu entitas merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Kemudian ada atribut yang berbentuk lonjong, yang keterangannya yaitu kolom atau field yang menjadi bagian detail dari entitas. Kemudian ada atribut kunci, sama bentuknya seperti atribut yang di atas, merupakan atribut yang bersifat dan menjadi kunci pada entitasnya. Lalu ada atribut maaf, bisa di zoom dikit nggak? Ada atribut multinilai, bentuknya juga sama tapi ada garisnya. Atribut ini memiliki lebih dari satu nilai. Kemudian ada relasi yang berbentuk seperti layangan tapi sedikit lebar, yaitu keterangannya entitas yang besarnya diawali dengan kata kerja. Kemudian ada penghubung. Keterangannya merupakan notasi untuk menghubungkan antar notasi-notasi dalam pemodelan ERD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Selanjutnya normalisasi. Normalisasi adalah salah satu cara untuk memperoleh desain tabel dengan pendekatan Selanjutnya ada normalisasi yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh desain tabel dengan pendekatan bottom sampai up, di mana berawal dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya laporan dengan format yang tidak normal, lalu kemudian dinormalkan dengan memenuhi syarat antara lain 1NF, 2NF, 3NF. Normalisasi juga merupakan proses pengelompokan data elemen menggunakan tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya, yang lebih difokuskan pada tinjauan komprehensif terhadap setiap kelompok dan tabel secara individual. Ada beberapa konsep yang harus diketahui terlebih dahulu. Pertama, ada field atau atribut kunci, adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Kedua, ada ketergantungan fungsional atau functional dependency, yaitu definisi dari diberikan sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah bergantung fungsi pada atribut X dari R jika setiap nilai X dalam R punya hubungan dengan tetap satu nilai Y dalam R setiap satu waktu. Jadi berhubungan.
Lalu di sini ada entity relationship diagram sistem perpustakaan, di mana di sini ada 7 entitas. Yang pertama ada entitas pegawai yang memiliki 2 atribut, yaitu ID pegawai dan juga nama pegawai. Yang pertama pegawai relationship-nya ke anggota, yaitu melayani. Lalu pegawai juga relationship-nya ke buku, yaitu mendata. Yang pertama relationship melayani ke anggota, yaitu di sini ada entitas anggota yang ada 3 atribut. Yang pertama ada nomor telepon, lalu ada alamat, dan juga nama anggota. Nah, anggota di sini juga memiliki relationship ke registrasi, yaitu melakukan. Lalu di sini ada entitas registrasi yang memiliki 2 atribut. Yang pertama ada nama anggota, lalu ada ID anggota. Selanjutnya registrasi ini relationship ke peminjaman, yaitu melakukan. Di sini ada entitas peminjaman yang memiliki 4 atribut. Yang pertama ada kode peminjaman, yang kedua tanggal peminjaman, yang ketiga ID anggota, lalu kode buku. Peminjaman di sini memiliki 2 relationship atau 2 relasi. Yang pertama ke pengembalian, melakukan pengembalian, lalu relationship meminjam ke entitas buku. Yang pertama ke entitas pengembalian. Di entitas ini memiliki 2 atribut. Yang pertama ada ID anggota, yang kedua ada kode buku. Lalu ke bawah ini ada entitas buku. Entitas buku ini memiliki 4 atribut. Yang pertama ada kode buku, judul buku, penulis, lalu penerbit. Lalu buku ini memiliki relasi ke inventory, yaitu memiliki, relasi memiliki. Di entitas inventory ini memiliki 3 atribut. Yang pertama ada kode buku, jenis buku, dan juga jumlah buku. Baik, selanjutnya untuk tabel data normalisasi pada sistem perpustakaan. Yang pertama yaitu bentuk normal yang merupakan data yang masih ada data ganda yang menimbulkan 3 anomali seperti anomali penambahan, kedua anomali penghapusan, dan 3 anomali modifikasi. Untuk bentuk tidak normal ini ada beberapa dari awal ada beberapa tabel seperti ID, nama, alamat, nomor telepon, kode peminjaman, kode buku, judul, penulis, penerbit, dan juga tanggal. Nah, selanjutnya untuk tabel 1NF atau first normal form atau bentuk normal dijabarkan lagi ada ID dengan tabel ID dengan ada isian 3 data, terus nama dengan ada sama 3 data juga, alamat, ada juga 3 data, nomor telepon, kode peminjaman, juga kode buku, judul, penulis, penerbit, dan juga tanggal. Lanjut, untuk tabel normalisasi yang kedua, yang merupakan bentuk yang kedua, tabel ini dipecah lagi menjadi 2 tabel, yaitu tabel anggota dan tabel peminjaman. Untuk tabel anggota memiliki data yaitu ID anggota, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk tabel peminjaman, nah untuk tabel peminjaman ini memiliki data yaitu kode peminjaman, kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan juga tanggal. Selanjutnya, normalisasi bentuk ketiga. Ini dipecah lagi dari tabel sebelumnya menjadi 2 tabel baru, yaitu tabel buku dan tabel dipinjam. Pertama, tabel buku, ada kode buku, judul buku, penulis, dan penerbitnya. Dan di tabel dipinjam ada ID anggota,
yang meminjam buku, kode peminjaman, kode buku, dan tanggal. Maka normalisasi selesai di normalisasi bentuk ketiga. Semuanya sudah berbentuk benar. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi entity relation diagram itu merupakan jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ARD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, yaitu entitas utama dalam lingkup sistem dan hubungan antar entitasnya. Dan normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan modul 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.